Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Tidak. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channelnya Sora. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Oke, hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Hari ini temanya apa, Sora? Temanya hari ini adalah wow, kabar mengagetkan dari dirinya. Wow, kabar mengagetkan dari dirinya. Kita mau lihat ya. Ada kabar mengagetkan apa dari dirinya dia? Kita lihat dulu siapa orang ini ya. Wow. Kabar mengagetkan dari dirinya itu adalah kamu berdealing dengan seseorang yang jelas-jelas adalah seseorang yang pintar sekali ya, licin ya orangnya gitu loh ya, dan dia itu bisa diam-diam mematikan ya. Dan ternyata bisa juga di sini ada beberapa yang ternyata diam-diam pun telah mempunyai orang ketiga di luar apa yang kamu tahu mungkin ya. Orang ini pun bisa saja kelihatan orang yang tenang, tidak membahayakan. Pergerakan-pergerakan dia pun kadang-kadang kamu tidak tahu ya, atau tidak terbaca, tapi ternyata bisa sangat mematikan. Dari segi charming, memang dia punya pesona, sebuah charming yang sangat mendalam ya. Jadi bisa mudah sekali membuat seseorang terpanah terhadap dirinya ya. Orang ini adalah seseorang yang punya sekali banyak kekhawatiran dan kegelisahan. Jadi, ya, meski telah menghadirkan orang ketiga, orang ini punya banyak kekhawatiran, keraguan, dan ketidakyakinan soal banyak hal kalau Sora lihat di sini. Ya, artinya orangnya itu sering labil, sering berubah-ubah pikiran ya, nggak begitu punya pendirian yang kuat. Oke? Orangnya di sini sangat pintar berdebat dan sangat pintar berbicara. Kalau Sora lihat ya, dia seorang pembicara yang jago. Kamu bisa kalah ngomong sama dia ya. Kamu diskakmat terus itu juga bisa ya. Ini ada yang mengindikasikan bahwa dia itu apa namanya, bekerja yang berhubungan dengan bidang komunikasi itu ada ya. Dan bisa saja kamu banyak juga mendengar kabar-kabar burung atau kabar-kabar gosip tentang dirinya. Artinya orang ini bisa saja banyak juga dibicarain sama orang-orang ya. Fox, wow, manipulatif, pintar berbicara, playboy atau playgirl cap duren 3 bisa deh, ada ya. Dia itu bisa sisi terburuknya licik ya, untuk menguntungkan diri dia sendiri ya. Pekerjaan dia atau omongannya dia itu biasanya sangat mudah untuk meyakinkan orang lain, sehingga mungkin kamu salah satu yang sangat mudah untuk dia yakinkan. Oke. Dan fish ya, orang ini itu banyak ya yang demi apapun untuk menguntungkan diri dia sendiri, apalagi untuk masalah uang itu sangat pintar dan sangat licin. Hati-hati ya, tidak semua, tapi mungkin saja ada yang punya histori menipu uang, menipu apa yang lain-lainnya gitu ya. Manipulatif soal uang itu bisa. Kita mau lihat bagaimana situasi keadaan sekarang hubungan kamu dengan orang ini. Pertemuan yang telah habis. Artinya ini mengindikasikan bahwa kamu sekarang situasinya sudah tidak berkomunikasi sama orang ini, sudah tidak bertemu dengan orang ini ya. Ada sesuatu yang terputus ya. Artinya tidak adanya lagi komunikasi, tidak adanya lagi omongan itu ada ya. Jadi apa namanya? Mungkin terakhir kali bertemu atau berbicara atau komunikasi itu banyak yang sudah diputuskan hubungannya. Ya. Jadi kalau Sora lihat ada yang memutuskan hubungan, ada yang dia mutusin hubungan, ada juga kamu yang mutusin hubungan ya. Artinya adanya pertemuan itu kemarin sudah ada pertemuan tapi untuk atau pembicaraan tapi untuk memutuskan atau mengakhiri hubungan ya. Karena kalau Sora di sini mungkin memang banyak ya di antara kalian itu yang setiap kali minta ketemu atau komunikasi, banyak kalian yang effort terus, kalian terus yang usaha terus ke orang ini gitu loh ya. Apa sih yang mungkin menjadi isu dari relationship kalian? Dirinya dia yang penuh segala sesuatu ditutup-tutupin sehingga kamu merasa nggak tenang ya, karena orang ini banyak banget ditutup-tutupinnya. Selain sikap-sikap dia tadi, otomatis karena dia banyak sekali menutupi banyak hal ya. Dan juga di sini banyak yang memberikan kamu stres. Kamu banyak merasa hal-hal yang dia lakukan tuh mengganggu, termasuk dia tidak bisa jujur dan terbuka ya. Sehingga
Di sini selain sikapnya dia yang menghadirkan orang ketiga, kamu merasa bahwa banyak ada beberapa yang kamu merasa dia toksik nih, pelan-pelan akan bisa malah membawa hal yang kurang baik dalam hidup kamu, ya. Di sini juga mengindikasikan ya, kalian itu dari segi perasaan dan keterbukaan dia itu nggak begitu terbuka ya. Intuisi kamu tuh merasa kayak ada something yang dia sembunyikan, pokoknya ada sesuatu yang salah dari orang ini gitu loh. Makanya putusan itu pun terputus. Oke. Wow, surprising sekali. Ya. Sekarang kita mau tahu kabar mengejutkan apa dari dirinya. Oke. Yang mana seorang nggak tahu kabar ini apa ya. Ingat ya, ini bisa diborong satu, bisa diborong semua. Oke, tergantung situasi dan kondisi. Ingat, ini buat banyak orang. Mau 100% cocok sama kamu, sulit. Kita sekarang mau lihat apa sih yang sebenarnya kabar mengagetkan dari dirinya dia. Oke. Yang pertama adalah orang ini ternyata masih menginginkan komitmen sama kamu. Ternyata dari sikap diamnya itu dia masih pingin ter-attach atau pingin lebih bisa bersama dengan kamu. Ada di sini yang punya keinginan pengen serius sama kamu. Ya. Itu ada. Oke. Tapi kita akan nanti lihat lebih lanjut ya, kenapa dia pengen serius sama kamu dan sebagainya. Sabar, jangan ngegas dulu. Oke. Yang berikutnya adalah sebenarnya dia pengen komitmen serius sama kamu, hanya sekarang dia merasa belum saat yang tepat. Ya, berarti di sini kalau Sora lihat ada segala sesuatu yang sedang dia kerjakan dulu. Oke. Selain dari itu, ternyata dia sangat merindukan intimasi dengan kamu, kedekatan dengan kamu, chemistry secara fisik sama kamu, itu masih menjadi sesuatu yang sangat dia rindu-rindukan. Ya, artinya memang mungkin ada yang bahasa cinta orang ini physical touch ya, kalau Sora lihat. Ya, jadi memang gini, ketika kita bersentuhan atau memegang seseorang itu mengalirkan energi. Makanya kenapa kamu perhatikan orang tua kita ketika kita kecil itu sering memeluk kita, membelai kita. Karena kita kan waktu masih kecil itu belum ngerti yang namanya bahasa. Paham ya? Belum ngerti itu otak kita untuk menangkap itu, tapi badan kita, indera kita bisa mengerti ketika ibu kita membelai kita, menyentuh kita, memeluk kita, orang tua kita, itu bentuk sayang. Ya, jadi pikirannya jangan harus selalu sexuality, walaupun memang ada yang mungkin ke sana arahnya ya, gitu loh. Yang berikutnya, kalau Sora lihat di sini, dia itu seperti pingin let go kamu, itu mengalami kesusahan, mengalami kesulitan gitu. Kalau Sora di sini banyak dari kalian yang lebih bisa let go, dianya masih struggling untuk let go, untuk bisa membiarkan kamu keluar dari hidupnya dia ya, gitu loh. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, banyak yang kamu sebenarnya tanpa sadar tahu ya bahwa dia masih memperhatikan kamu. Masih ada perasaan secara energi, kamu tahu beneran secara real atau secara intuisi, kamu tahu bahwa dia itu masih memperhatikan kamu, belum bisa let go kamu. Ya, masih berusaha kepo dan cari tahu soal kamu, itu ada. Oke. Dan banyak dari mereka yang ternyata masih berharap kamu itu masih membuka dirinya untuk hatimu untuk dia gitu. Kenapa kalau Sora lihat di sini banyak yang apa ya, Sora bilangnya ya, banyak yang masih berharap kan kamu masih mau memberikan kesempatan gitu loh. Karena kalau Sora di sini banyak yang benar-benar mungkin sudah benar-benar nutup, yang tadi Sora udah bilang ya. Kamu udah benar-benar menghindarin dari dia, dia ngomong apapun mungkin udah nggak kamu ladenin lagi, dia chatting atau telepon udah nggak kamu respon gitu loh. Ya. Dan kalau Sora lihat di sini, pregnancy itu bukan berarti harus selalu kehamilan ya, tapi ada sesuatu yang sedang diproses di sana ya. Sora menangkap energi di sini bukan berarti harus sesuatu sebagai bentuk kehamilan secara hamil, benar-benar hamil, bukan. Tapi artinya dia masih menyimpan sesuatu yang dia keep dan dia harapkan, yaitu perasaan dia ke kamu itu masih dikandung atau dibawa, dipelihara di dalam dirinya dia. Paham ya? Oke.
Dan dia masih berharap ada keberuntungan untuk berada di sisinya dia, ya, yaitu dia berharap harapan dia itu masih mungkin terwujud. Masih mungkin ada harapan dia yang terwujud kalau kamu itu masih mau sama dia gitu. Kabar mengejutkan darinya. Orang ini ternyata masih ingin mempertahankan kamu, belum bisa let go kamu, gitu loh. Itu yang kabar mengejutkan dari dia ya. Oke. Dan tapi sisi lain dari kartu Four of Pentacles, shadow-nya adalah orang ini sedang dalam keadaan ekonomi yang gak baik-baik aja. Dan ini semakin membuat dia kepikiran kamu, ya. Karena kalau Sora lihat di sini, mungkin banyak dari kalian yang selama ini telah menjadi penyokong dan pembantu dia dari segi finansial. Ya, jadi ketika sekarang keadaannya lagi nggak baik-baik aja, semakin dia merasa kayak aku butuh kamu nih, gitu loh, ya. Dan ternyata dia itu pingin banget, ya, segala sesuatu itu dari awal, ya. Dia pingin memulai awal yang baru dari awal sama kamu. Walaupun dia seperti orang bodoh ya, udah buat salah banyak, tapi kau mengharapkan bisa berbuat dari awal, gitu ya. Dia berharap ada awal yang baru dari hubungan kalian. Ya, dan sebenarnya dia itu pingin merasakan kebahagiaan kembali. Artinya banyak di sini yang Sora lihat, dia semenjak tidak berkomunikasi, tidak berhubungan sama kamu, banyak yang mengalami tidak bahagia, nggak punya support, gitu loh. Tuh kan, baru ngomongin tadi Sora bilang di apa namanya di kamu masih dikepoin, orang ini masih stalking kamu, masih mau cari tahu soal kamu, masih research soal kamu, belum bisa let go kamu lah, ya. Tuh kan, orang ini akhirnya mulai menyadari kalau dia itu punya suatu ikatan dan koneksi karma sama kamu. Sora merasa di sini juga banyak dari kalian yang tahu bahwa kamu punya karmic relationship sama orang ini yang belum selesai, ya. Jadi walaupun sekarang mungkin dia tidak benar-benar sendiri, ternyata mungkin dia, teman-teman tahu nggak? Saking aku gak dikasih buat ngelanjutin ya, tiba-tiba error, ya, tiba-tiba error video aku, ya, dan tiba-tiba dia sudah berhenti record. Sora udah ngomong panjang, cukup panjang sampai 15 menit, dan ternyata dia error dan Sora tidak mungkin shuffle ulang. Jadi Sora hanya akan menjelaskan kartunya ya. Ini Sora angkat dulu di sebelah sini biar nanti kamu apa namanya bisa lihat ya. Nah, jadi masih ada orang lain, orang ketiga, tapi ternyata orang ini itu masih apa namanya menginginkan kamu, gitu loh. Ternyata kehadiran orang ketiga tidak bisa menggantikan kamu. Perasaannya beda, dan orang ini cukup narsis, orang ini cukup percaya diri, ya. Kalau kamu akan bisa kembali apa ya namanya, kembali terguncang atau terambil hatinya kembali oleh dia, gitu loh ya. Nah, lalu tadi Sora ambil kartu, apa yang akan terjadi ke depannya ya. Yang pertama, kamu berdiri dengan fire signs, kamu berdiri dengan Aries, Leo, dan Sagittarius. Banyak dari mereka yang zodiaknya itu, dia akan memulai komunikasi lagi sama kamu. Untuk yang belum mulai komunikasi, dia akan mulai komunikasi lagi sama kamu. Untuk yang sedang berusaha komunikasi, dia akan terus-terusan berusaha komunikasi sama kamu sampai kamu mau merespon dia, supaya kamu mau memaafkan dia, supaya kamu mau kompromi sama dia, ya. Karena kalau sholat di sini banyak dari kalian yang mungkin sudah benar-benar menutup diri, sudah benar-benar kayak nggak mau sama sekali. Oke? Kenapa? Karena sebenarnya kalau di sini Sora tadi udah naik kartu, ini ada sesuatu yang berhubungan dengan cara-cara yang tidak etis dalam tanda kutip. Di sini ada spells, jadi bisa saja di sini ada yang mempergunakan magic, ya. Tidak semua, tapi ada beberapa yang mungkin memang dalam tanda kutip dia pasang sesuatu di badannya, atau dia kirimkan sesuatu sama kamu, atau ada spells dan mantra dan sebagainya. Intinya yang dilakukan sesuatu yang tidak etis. Sebenarnya, oke. Kalau kayak gitu, Kak Sora, apa yang harus saya lakukan, kan gitu ya? Kalau Sora lihat di sini, kamu di sini ada Knight of Wands, kamu harus berjuang. Kamu harus berjuang untuk, karena di sini ada suatu fighting secara energi untuk gini loh. Karena ketika dia melakukan mengintimidasi kamu atau berusaha menguasai energi kamu secara energi ataupun secara psikologi ataupun secara magic, ya, kamu harus fighting back. Jadi kamu bisa, apa ya Sora bilangnya ya, kamu harus bisa kembangin energi kamu jadi lebih besar sehingga kamu bisa lawan dia balik, paham ya? Kenapa?
gitu loh. Kalau Sora lihat di sini, karena kamu punya power yang namanya manifestasi. Banyak dari kalian itu yang sebenarnya punya manifestasi yang sangat bagus. Jadi apa yang kamu inginkan, kalau memang kamu sudah tidak mau dan sudah tidak menginginkan orang ini, kamu pingin universe melindungi kamu, gitu loh ya. Kamu harus punya meditasi dan manifestasi yang bagus. Biar universe itu dukung kamu gitu loh. Sora percaya kalau kamu punya keyakinan besar, kamu latih diri kamu, energi kamu besarin. Orang ini nggak bisa menguasai kamu. Karena orang ini cuma nunggu momentum aja sampai kamu meluluh dari segi psikologi atau memang magic dia ke jalan, dia akan masuk pelan-pelan. Dan sebenarnya intuisi kamu sudah tahu dari awal. Dengan kamu nonton video ini pun kamu sudah tahu nih, ini ada sesuatu yang salah di sini gitu. Ada sesuatu yang kayak red flags nih, orang ini agak sedikit bahaya gitu loh. Makanya kamu di sini berusaha memanifestasikan hal-hal positif. Ya. Karena akan ada banyak tantangan. Ya, akan ada banyak tantangan. Kamu jadi dalam tanda kutip perang energi sama orang ini supaya kamu nggak kalah, nggak dikuasain sama energinya dia. Akan banyak tantangan dan rintangan. Makanya fighting back, perbesar energi kamu gitu ya, supaya lebih positif. Ibadah kamu naikin, doa kamu naikin, meditasinya diperbanyak ya, supaya rintangan bisa lewat dan manifestasi kamu sekuat mungkin kamu jalankan gitu. Dan yang pasti adalah jaga jarak. Jangan memberikan ruang untuk dia bisa dekat lagi sama kamu. Jaga jarak secara fisik atau jarak secara perasaan. Jadi jangan udah tahu dia mau udah tahu kamu nanti akan gimana ya, udah tahu kayak orang udah tahu lagi diet ya, malah sengaja nongkrong di Alfamart itu. Nanti Anda malah jajan. Paham kan maksud Sora? Kamu harus membuat jarak sama dia. Jadi pertahankan pertahanan kamu kalau memang kamu mau mau udahan sama orang ini. Kecuali memang kamu suka ya sama orang ini dan memang dengan senang hati kamu dimagikin dia, silahkan gitu. Cuman kalau dari seorang ngelihatnya, kamu sebenarnya udah tahu, intuisi kamu udah jalan kok, ini ada sesuatu yang salah nih. Kamu nonton video ini pun kamu sudah tergiring untuk tahu bahwa aku mesti hati-hati. Alam bawah sadar kamu tanpa sadar mungkin mengklik video ini pun atau nonton ini pun, itu adalah usaha alam bawah sadar kamu untuk ngingetin diri kamu hati-hati. Karena namanya energi seperti yang namanya magic, psikologi, medan energi, itu semua berjalan tanpa kasat mata. Bukan astral maksudnya ya, tapi dia kan bentuknya energi, nggak kelihatan. Gitu loh. Manipulasi dan segala macam yang ada nanti kamu malah bermasalah ya. Jadi untuk kalian yang mungkin perlu untuk energinya lebih banyak positif ya, kamu bisa beli gelang di Sora. Ini cuma 165.000 aja. Namanya adalah Crystal Soul Bracelet. Gambarnya adalah kupu-kupu lambang dari reformasi jiwa. Yang Sora sudah booster dengan energi healing untuk membawa energi kedamaian dan ketenangan jiwa ya. Batu rose quartz sendiri adalah batu dari energi cinta kasih yang membawa hal-hal positif dalam hidup kamu ya. Aura membaik, kepercayaan diri naik, karisma semakin bagus yang akan membuat diri kamu menjadi lebih baik lagi. Ya, tapi ini bukan pelet, bukan susuk ya. Ini adalah sebuah alat. Balik lagi ke kamu, ibadah kamu nggak lancar, kamu juga nggak berusaha buat positif ya, ini nggak akan berguna juga. Paham ya? Sora selalu bilang, oke, obat PL diet yang paling paten tidak akan pernah bekerja kalau kamu nggak jaga makan dan nggak olahraga. Itu sudah rumus utama, nggak bisa dibohongi. Ya, ini sangat cantik sekali, cuma 165.000 aja. Link untuk pemesanan ada di Telegram. Nah, itu kondisi barang bisa saja lagi PO, bisa saja ready. Jadi ditanya aja kondisinya. Tapi cocok untuk orang yang siap bersabar. Ini cantik banget. Ini Sora itu taruh di sini untuk membantu Sora untuk lebih positif. Ya, biar bisa lebih maksimal dalam pembacaan Sora. Oke? Itu aja, linknya ada di bawah kalau mau beli ya. Ini Sora sudah ingatkan, tapi kalau kamu tidak peduli terhadap peringatan ini dan kamu mau terus menyalin mungkin mau ngetes ilmu energi kamu, nah silakan lah. Ya, Sora akan sudah ada fire sign tadi, Sora akan tambahkan 4 zodiak lagi ya. Gemini, Aries lagi, Libra, oke? Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang mau coba lihat untuk alfabetnya. Oke. G, B, J, L, B, A, Q, C, U, A,
F, G, I, W, I, H, satu lagi, dan ada M. Silakan ya dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. Kalau masih kurang jelas, silakan di pause, lalu di zoom, akan kelihatan dengan sangat jelas alfabetnya. Terima kasih Sarah dari awal sampai akhir sudah menyaksikan. Sora tidak tahu kapan orang ini datang, karena tergantung medan energi kamu. Ya, semakin kamu lemah, semakin dia gampang masuknya, semakin cepat dia datang, dan semakin cepat juga kamu akan kena. Hati-hati. Ya, Sora tidak mau ngasih tahuin kamu periode waktu. Artinya kamu harus selalu waspada. Nanti kalau Sora bilang ini, udah lewat bulannya, kamu turun lagi medan energinya, nggak siaga lagi, dia masuk, kena lah sudah. Paham ya maksud Sora? Oke? Untuk yang pengen personal reading, beli gelang dan sebagainya, silahkan linknya ada di kolom deskripsi bawah ya. Tinggal diklik aja. Oke? Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.